Amma ba'du, jamaah daring yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita mulai awal bulan suci Ramadan, walaupun dalam suasana yang agak sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena Ramadan tahun ini kita ada wabah pandemi virus 20-1 katanya, bukan virus COVID-19 tapi virus 20-1. Puji syukur harus nantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan pada kita dan keluarga. Salawat dan salam semoga akan senantiasa tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita dan keluarga akan dimasukkan dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang al-kabair was-shaghair, atau dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, ya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil itu? Dalam ilmu tauhid, ya, kita ada bab khusus tentang itu, yaitu tentang al-kabair was-shaghair. Bagi yang pegang kitabnya silahkan dibuka. Biasanya kita dulu pelajari di kelas 11, ya, tentang al-kabair dan as-shaghair itu. Nah, apa itu dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang di dunia saja itu sudah mendapatkan hukuman. Jadi di dunia ada hukumannya, di akhirat apalagi. Kalau bahasa agamanya ghudibah. Ghudibah itu artinya dimurkai, ya. Atau bahasanya juga lu'inah, ya. Kalau enggak dimurkai ya dilaknat, ya. Jadi dosa besar itu adalah dosa yang di dunia mendapatkan hukuman, di akhirat mendapatkan murka atau mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di dunia dia enggak mendapatkan azab, tetapi di akhirat dia mendapatkan murka. Apa contohnya? Misal di dunia tukang sihir barangkali, atau orang-orang musyrik, ya, atau orang-orang murtad, dia enggak mendapatkan pengadilan di dunia karena tidak ada hukum yang mengadili orang-orang yang murtad atau orang-orang yang musyrik misalnya, juga tidak ada. Tetapi di akhirat orang-orang yang murtad tadi, orang-orang musyrik tadi, itu pasti mendapatkan azab ataupun mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jumlah, ya, atau jumlah dosa besar itu para ulama itu berbeda-beda, ya, tentang jumlahnya. Ada yang mengatakan 7, ya, memang hadisnya jelas. Ada juga yang mengatakan dosa besar itu macamnya ada 40, ya. Tetapi ada juga yang mengatakan lebih banyak dari 40, ada yang 70, ada yang mungkin bahkan 600 jumlah dosa besar. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, dosa besar itu barangkali tidak bisa dibatasi oleh jumlah, ya, tetapi bisa dibatasi oleh definisi, ya, yaitu yang mengatakan
bahwa al-kabair kullu ma'siyatin yuqaddimuha al-mar'u mutahawunan. Ini definisinya. Jadi dosa besar itu adalah semua dosa atau semua kemaksiatan yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan terang-terangan oleh seorang manusia atau oleh seorang hamba. Jadi dosa besar itu apapun yang kita lakukan dengan sengaja atau dengan terang-terangan, atau apalagi kita disertai dengan perasaan bangga melakukan perbuatan dosa itu, walaupun itu dosanya barangkali termasuk ke dalam dosa-dosa kecil, ya. Nah, dalam hadis misalnya disampaikan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, ya, jauhilah oleh kalian 7 macam dosa besar. Ya, pertama disebutkan adalah asyirku, syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah, menduakan, mentigakan atau mengempatkan Allah. Itu namanya syirku. Ya, ini dosa besar yang pertama. Kemudian yang kedua, yang termasuk ke dalam dosa besar itu adalah asihru, ya, sihir, guna-guna, santet, ya, tenun atau apapun bahasa lainnya, barangkali ada yang mengatakan tuju, ya, karena dia yang dituju, ya. Maka asihru itu termasuk ke dalam salah satu daripada dosa-dosa besar, ya. Kemudian dosa besar berikutnya adalah al-qatlu, ya, membunuh, ya, membunuh orang, ya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, ya, atau membunuh seseorang itu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung barangkali kita bisa membunuhnya di depan mata kita. Secara tidak langsung barangkali kita bisa minta bantuan orang lain untuk membunuh dia. Jadi membunuh itu termasuk ke dalam salah satu dosa besar. Kemudian yang keempat adalah aklu malal yatim atau memakan harta anak yatim. Dosa besar yang keempat. Ya, jadi harusnya kita berbagi dengan anak-anak yatim yang ada di samping kita, di mana di lingkungan kita barangkali cari ada anak yatim, ya, biayai, tanggung apa yang dia butuhkan, ya, bukan malah memakan harta anak yatim. Kemudian yang berikutnya, ya, adalah riba, ya. Makan riba, aklu riba. Kemudian yang berikutnya, salah satu di antara dosa besar itu juga adalah tawalli yaumaz zahfi atau lari dari medan perang, lari dari kesepakatan awal, ya. Misalnya kita sudah menyetujui, ya, tiba-tiba di tengah perjalanan kita tiba-tiba kemudian menjadi orang yang tidak setuju. Dan yang terakhir dari dosa-dosa besar itu adalah qadful mu'minat al-muhsanat al-ghafilat. Jadi menuduh wanita-wanita baik itu berbuat muhsan atau berbuat zina, entah karena iri atau karena apapun, ya. Kita menuduh dia berbuat muhsan atau berbuat zina. Itu diantara dosa-dosa besar, ya. Kemudian berikutnya adalah dosa-dosa kecil, ya. Jadi ada kaidah dalam ilmu usul itu yang mengatakan la shaghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa-dosa kecil, ya, kalau dilakukan secara terus-terusan, sebagaimana juga tidak ada dosa besar kalau kita barengi dengan istighfar.
Artinya dosa kecil itu bisa menjadi atau berpotensi menjadi dosa besar kalau kita lakukan secara terus-menerus. Akan tetapi dosa besar juga bisa menjadi dosa kecil atau semakin kecil kalau ketika kita berbuat itu dibarengi dengan istighfar. Nah, apa itu dosa kecil? Ya, dosa kecil itu atau as-shaghair adalah semua perbuatan dosa yang di dunia itu tidak ada iqabnya. Di dunia itu tidak ada sanksinya, tidak ada hadnya. Ya. Di akhirat juga tidak ada ancaman khusus, tidak ada murka, tidak ada laknat di akhirat. Tidak ada ancaman khusus di akhirat. Jadi di dunia dia nggak ada hukumannya, penjaranya nggak ada, di akhirat juga tidak ada ancaman khususnya. Ya, itu dosa-dosa kecil. Ya. Nah, dosa-dosa kecil ini adalah dosa-dosa yang susah kita hindari. Ya. Artinya menghindarinya itu kita susah. Makanya dia termasuk ke dalam kategori dosa-dosa kecil. Nah, apa saja ya dosa-dosa kecil itu? Dalam hadis disebutkan bahwa dosa-dosa kecil itu adalah diantaranya adalah misal ya anggota badan kita itu susah menghindari dosa-dosa kecil ini. Ya, misal al-ainani ya zinahuma an-nazru. Mata kita itu ya zinanya mata itu ya melihat. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, anak-anakku semuanya ya, bukan hanya kepala kita yang kita tutup, ya badan kita yang kita tutup, tetapi mata kita juga harus kita kendalikan. Maka ada istilah ghaddul basar, kita tundukkan penglihatan kita, bukan kemudian nggak boleh melihat, ya bukan nggak boleh saling bertatapan misalnya, bukan nggak boleh, tetapi ketika kita melihat, ketika kita bertatapan, jangan diikuti oleh nafsu kita. Tentu itu susah ya, karenanya memang perlu latihan ya. Kalau belum bisa ya mending kita latih ya, agar mata kita itu kita tutupi atau kita tundukkan gitu loh. Ya, tundukkan maksudnya bukan nunduk begini, tetapi ketika ada nafsu itu kita kalahkan. Itu arti daripada ditundukkan, bukan kita nunduk ke bawah, jalannya nanti bentur tiang ya. Jadi bukan, sekali lagi ghaddul basar itu kita garis bawahi bukan nggak boleh melihat ya, bukan nggak boleh bertatapan, tetapi ketika kita melihat yang lawan jenis misalnya, maka kita tundukkan sekali lagi, bukan nunduk ke bawah, tetapi ketika ada nafsu itu kita kalahkan atau kita tundukkan penglihatan kita. Itulah yang disebut dengan ghaddul basar. Apa boleh bertatapan saat misalnya laki-laki saya misal susah menghindari tatapan dengan jamaah ya, tetapi ketika kita melihat jamaah itu bukan kemudian didasari atau keinginan nafsu kita ya, tentu itu perlu latihan. Ini tentang zina mata. Kemudian yang kedua adalah juga ada zina mulut kita ya, atau lisan kita ya. Jadi lisan kita itu zinanya apa? Adalah al-kalam ya, berbicara ya. Maka ada pepatah misal ya yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang adalah ada pada kemampuan dia menjaga lisan dia ya. Atau kosakata yang lain atau kata-kata peribahasa yang lain, misalnya khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu adalah sesuatu yang singkat dan jelas ya.
Jadi nggak perlu sana kemari, misalnya langsung tuh the point. Kalau ke sana kemari malah susah orang memahaminya gitu ya. Jadi to the point saja. Itu al kalam ya, atau al lisan. Lisan itu zinanya adalah al kalam. Kemudian yang berikutnya selain al-lisan adalah al-udhun. Al-udhunu zinaha al-istima'. Jadi kuping kita itu ya zinanya ya mendengar itu. Ya. Tentu mendengar sesuatu yang tidak bagus. Ya, kalau mendengarkan ceramah tentu bukan zina. Ya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dikumandangkan juga tentu bukan berzina. Ya, tetapi yang dimaksud dengan al-udhunu zinaha al-istima' itu adalah mendengarkan sesuatu yang bisa membangkitkan nafsu kita. Misal ya kita tidak secara langsung ya, mungkin pakai headset atau kemudian kita lihat anak-anak joget-joget, barangkali orang tuanya mengira bahwa anaknya itu sedang murajaah hafalan, padahal yang disetel barangkali adalah yang disetel barangkali keong racun atau apapun lah itu ya. Jadi al-udhunu zinaha al-istima'. Konita. Kemudian yang berikutnya adalah selain al-udhunu tentu adalah al-yadu, ya, tangan kita. Apa zinanya tangan itu? Al-yadu zinaha al-batshu. Tangan itu ya zinanya ya menyentuh sesuatu yang memang nggak dibolehkan. Kalau menyentuh mushaf Al-Quran tentu dibolehkan, menyentuh baju kita tentu dibolehkan. Maka menyentuh sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah, misalnya menyentuh lawan jenis ya, maka musafahah, berjabatan tangan, tentu itu dilarang ya. Karena itu termasuk bisa membangkitkan pada menyentuh yang lain. Ya, awalnya barangkali bersentuhan tangan, tiba-tiba bukan hanya tangan yang disentuh, bisa anggota-anggota badan atau anggota tubuh yang lain barangkali bisa disentuh. Ya. Atau barangkali bagi orang-orang yang suka bersentuhan tangan, menyentuh tangan itu sudah kulitnya barangkali nggak terlalu pekah. Tapi bagi orang-orang yang jarang bersentuhan tangan, menyentuh lawan jenis itu barangkali ada desiran aliran darah yang berbeda dibanding dengan orang-orang yang biasa bersentuhan. Maka jamaah anakku ya semuanya ya, al-yadu zinaha al-batshu. Tangan itu zinanya adalah bersentuhan. Kemudian yang berikutnya yang termasuk juga dosa kecil adalah ar-rijlu, ya, kaki kita itu apa zinanya, ya. Ar-rijlu zinaha al-khuta, atau kaki kita itu ya zinanya yang melangkah. Tentu bukan melangkah ke masjid ya, atau melangkah ke sekolah atau melangkah ke pengajian, tetapi melangkah kepada tempat-tempat yang yang dilarang ya. Ada konser misalnya ya, konser bukan Habib Syekh ya, atau Habib Syekh tapi niatannya lain ya, yang lain pada salawatan, ini pada mau ketemuan di belakang gitu ya. Itu juga walaupun acaranya bagus tetapi niatannya barangkali dia nggak bagus ya, itu zinanya kaki. Kemudian yang terakhir yang termasuk dosa besar, dosa kecil adalah al-qalbu,
Ya, apa zinanya hati itu? Adalah yahwi wa yatamanna. Jadi hati itu ya apa ya? Dia berangan-angan, andai dia menjadi milik saya. Ya, andai atau ente melihat apa seseorang ya di jalan, bayangannya itu dalam-dalam. Ya, waduh pipinya begini, gimana dengan ininya, gimana dengan ininya. Itu adalah zinanya hati kita. Ya. Jadi sekali lagi dosa-dosa kecil itu adalah dosa-dosa yang susah kita hindari. Melihat itu setiap saat kita melihat. Ya. Makanya ini susah. Ya, termasuk juga telinga. Telinga kita barangkali juga susah. Ya, zina itu untuk dihindari. Nah, tetapi jamaah yang dirahmati Allah, dosa-dosa kecil itu adalah dosa-dosa yang bisa terhapuskan. Ya, apa itu cara menghapusnya? Adalah ya dengan melaksanakan sholat. Ya, jadi antara sholat subuh misalnya ke duhur ada perbuatan dosa, sholat duhur sudah hilang. Nanti sama lagi ya, dari sholat duhur sampai dengan asar kita melakukan dosa-dosa kecil, maka nanti sholat asar itu sudah hilang. Demikian terus ya. Jadi as-shalawatul khamsu, sholat yang 5 waktu itu yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara sholat itu. Ya, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Saya kira itu tentang dosa besar dan dosa kecil, ya.